Tana innaka antal alimul hakim. Para asatid, para sesepuh lan bini sepuh, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan tasih pinaringan sehat wa afiat. Alhamdulillah kula panjenengan tasih pinaringan taufik saged taat marang Allah Subhanahu wa taala. Saged ngelampai sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan pengaosan ba'da subuh. Mugi-mugi sedaya diterima dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kula panjenengan boten kelebet dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla an yughfaralah. Sehina-hina orang, serugi-rugi orang adalah yang dia mendapati bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Kemudian bulan Ramadan berpaling sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan sekarang sisa berapa? Sudah berpaling 14 hari atau 15 hari. Sudah mulai habis. Bulan Ramadan tidak pernah menunggu kita untuk beramal soleh. Dia akan terus berjalan walaupun kita masih tetap dalam keadaan lalai. Dia tidak menunggu kita. Tidak berhenti, terus hilang, terus pergi, meninggalkan kita. Jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai kita rugi. Mugi-mugi kula panjenengan saged terus fokus ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah-jamaah liyan-liyane nggih mugi-mugi tambah maju dalam makna sesungguhnya, bukan dalam makna negatif. Mugi-mugi saged terus fokus, terkawal. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulannya para pecinta Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang mengakui mencintai Allah Subhanahu wa taala akan mengekspresikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala mboten saged hanya di lisan saja. Semua cinta butuh bukti. Sami jenengan cinta terhadap seseorang membutuhkan bukti. Wong woro-woro sumbar cinta Arema tapi gak tahu ndelok Arema kali rencange dinyek kok. Cinta opo ora tau nontok bal-balan belas. Ndeloke mendek TV tok ae. Nggih napa nggih? Cinta butuh bukti. Cinta terhadap seorang wanita mengatakan, "Dik, aku tresno marang sliramu." Tapi gak dilamar-lamar. Jarene sing wedok preketek. Gelgedes mas. Nek ngomong tok ae wis oleh 3 tahun yo gak wani teko nang omah. Kenalan ambek wong tuaku ae gak wani mas. Cinta butuh bukti. Begitu pula cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged jenengan mek ngomong tok aku iki cinta nang Allah taala. Mboten saged. Harus dibuktikan, harus diekspresikan,
harus diwujudkan. Bagaimana ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ekspresi cinta kita kepada Allah taala ada dalam 3 hal. Yang paling kuat. Seluruh ketaatan adalah ekspresi cinta. Tapi yang paling kuat ada pada 3 perkara. Yang pertama, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan, hai Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada umatnya, "In kuntum tuhibbunallah," wahai umat Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Teladanilah aku. Anutlah aku. Ini adalah bukti cinta yang pertama. Oleh karena itu, setiap pecinta luar biasa di dalam meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dalam urusan ibadah murni seperti sholat berjamaahnya, puasa sunnahnya, sholat sunnahnya, sedekahnya, membantu orang lainnya, iktikafnya, dan selainnya. Bukan hanya itu saja. Bahkan mereka yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hal yang sifatnya tradisi. Mereka bertradisikan dengan tradisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka makan seperti makannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpakaian seperti pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan seperti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dikisahkan di dalam kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salah seorang sahabat suatu ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala makan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan labu. Sampai-sampai dikatakan bahwasannya beliau memasukkan jarinya ke dalam wadah makanan hanya untuk mencari labu. Lantas sahabat tersebut sejak saat itu mendadak menjadi mencintai labu. Sangat cinta makan labu. Ditanya, "Kenapa engkau cinta makan labu? Kenapa engkau kok suka? Kenapa engkau gandrung makan labu?" Dia berkata, "Bukan karena labunya, akan tetapi suatu ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai labu, maka saat itu juga aku menyukai labu." Kemudian bahkan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ardah, beliau mengikuti semua hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berpakaian diikuti. Kemudian menata perabotan rumah, ikut penataan perabotan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya, cara jalannya ikut cara jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berhentinya ikut berhentinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berjalan pada suatu gang. Kemudian beliau ingat pada satu titik di dalam gang tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membungkukkan badannya di atas tunggangan. Pada saat itu beliau, sahabat Abdullah bin Umar sedang menunggangi tunggangannya.
Tatkala sampai di titik itu, beliau ikut membungkukkan badannya. Karena apa? Karena ingat Rasul dulu di situ membungkukkan badannya. Subhanallah. Subhanallah, tatkala beliau membungkukkan badannya karena ingin mengikuti Nabi Muhammad, tiba-tiba ada panah melesat. Beliau terselamatkan karena saat itu pas dengan beliau membungkukkan badannya. Di balik peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana terdapat keselamatan, terdapat keberkahan. Sehingga banyak tradisi, memang tradisi bila boleh saja dikatakan tradisi Arab, oke, silahkan. Tradisi Arab silahkan. Dikatakan, Anda kenapa kok seperti ini? Ini kan bukan sunnah, ini tradisi. Terserah Anda mau bilang tradisi. Silahkan Anda mau bilang tradisi. Ini juga kan dipakai oleh Abu Jahal. Terserah mau dipakai Abu Jahal, mau dipakai abu-abu, terserah. Akan tetapi saya melakukan ini bukan karena saya ngikut Abu Jahal. Karena saya tahu Rasulullah SAW melakukan ini, makan ini, melakukan ini, makan ini, pakai pakaian ini. Begini cara beliau, saya tahu itu. Saya baca dalam riwayat, maka saat itu juga saking cintanya saya kepada Nabi Muhammad, saking cintanya saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tidak peduli, saya pokoknya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang cintanya begitu. Bahkan tradisi Nabi Muhammad diikuti oleh dia. Bayangkan, suka labu ini apa hubungannya dengan agama? Tapi karena dzauq. Beragama itu karena di dalamnya itu bukan hanya sekedar zahir, tidak, tapi perasaan di dalamnya menentukan bagaimana seseorang itu beragama. Ketika dia memiliki perasaan yang peka, yang sangat cinta kepada Rasulnya, bahkan sampai-sampai cara makan atau buah yang disukai Rasulnya, dia ikut suka. Bayangkan, ada orang-orang yang sampai seperti itu. Gandrungnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya bahkan di titik ini dia kemudian membungkukkan badan diikuti. Tidak ada angin, tidak ada alasan. Alasannya cuma satu. Nabi pernah di sini membungkukkan badannya. Saya ikut di situ membungkukkan badannya. Kalau sudah kuatnya dia meneladani Nabi Muhammad sampai melebihi bukan hanya urusan ibadah saja, tapi juga urusan tradisi Nabi. Nabi sukanya makan begini, Nabi sukanya pakaian begini, Nabi sukanya kalau melakukan atau naik tunggangan seperti ini, jalannya seperti ini, dia ikuti. Maka ini sudah orang-orang yang sangat luar biasa di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan meneladani Nabi Muhammad SAW adalah ekspresi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu. Kemudian yang nomor dua adalah tilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kemudian nomor dua, Al-Quran dan Ramadan ini satu partner, memiliki hubungan kuat di dalam urusan memberi syafaat kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu hadis, As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an keduanya memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Fasiyamu yaqul,
Lalu kemudian puasa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabbi, manatuhu ta'am wa syahwa bin nahar fasyafi'ni fihi." Wahai Tuhanku, aku telah mencegah dia dari makanan dan syahwat pada siang hari. Maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya dan terimalah syafaatku untuknya itu. Wal Quran yaqul, Al-Quran tidak mau kalah. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, ay Rabbi mana'tuhun naum bil-lail fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah mencegah hambamu ini dari tidurnya pada waktu malam. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Jenengan lak ngoten nggih. Jenengan nek misale poso keluwen napa mboten? Jenengan dahar napa mboten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Enten sing dahar. Mboten nggih, alhamdulillah. Napa kok mboten dahar? Poso siam lah itu maknanya puasa mencegah jenengan dari makan. Dari syahwat juga begitu sama. Nah ini. Al-Quran sama. Jenengan nek misale dalu ngoten niku maos Quran apa mboten? Maos Quran, wayahe turu malah maca Quran. Nek pas senes Ramadan biasane nggih misale jam 09.00 wis turu. Bulan Ramadan mboten. Tumut tadarrus. Kadang nggih ngantos jam 11:30 ngoten. Kadang enten sing ngantos jam 12 tapi tawahe dipateni. Tapi tetap membaca. Artinya dia tidur atau tidak? Tidak tidur. Napa maos Quran tercegah dari tidur karena Al-Quran tadi itu. Besok kiamat posone tiang niku wau kali Qur'ane sing diwaos niku bakal maringi syafaat. Nyuwun ten Gusti Allah. Fayashfa'an. Maka akhirnya pada hari kiamat keduanya akan memberikan syafaatnya kepada hamba tersebut. Butuh napa mboten syafaate Quran lan syafaate poso? Butuh sing kathah syafaat niku. Angsal syafaat Kanjeng Nabi, mugi-mugi angsal syafaate Quran, angsal syafaate poso, angsal syafaate guru, angsal syafaate wong tuwa, bahkan angsal syafaate putra sedaya dipadosi pun syafaat niku. Sekali lagi yang kedua, ekspresi cinta para pencinta Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ahabbal Qur'ana ahabballaha wa rasulah." Barang siapa cinta kepada Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Li'anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Karena barang siapa cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut sesuatu itu. Jenengan lak ngoten. Sing seneng napa misale seneng blewah, bendinten nggih sing dipadosi blewah. Boten ketinggal blewah pun ditangleti. Bu, blewahe wis mari ya, Bu. Tanglet malih blewah, tanglet malih nyebut blewah ping pinten mawon. Antara dari setelah asar sampai menjelang maghrib iku. Padahal wis komplit boten ketinggal blewah. Bingung. Nek wong Indonesia niku sekul senajan enten kebab, enten kambing guling, roti sing enak-enak, buah sing enak-enak, mboten ketinggal sego kali sambel, ditangleti sego kali sambel, enten malih tunggal kerupuk. Wong wis komplit niku kadang bingung kerupuk pun dikerupuk Ibu. Iya Pak, sik sedilut. Gak sabar tanglet maneh. Kerupuke iku mang lho sing kono lho enak, kerupuk maneh. Li anna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Anjen lek seneng sesuatu itu
dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia sukai. Wadah, sing seneng Arema nang dinandi ya sing diomongno Arema. Sing seneng akik nggih ten pundi-pundi sing dibincangkan adalah akik. Sing seneng catur, oh nandi-nandi nggih catur. Kan ngoten nggih. Nggih seneng mancing nggih ngoten sami. Ndek kono lho ana lomba ya, ndek kono lho ana wadis pokoke mancing tok isine. Itu sudah memang manusia seperti itu. Fala ahla indal muhibbina min kalami mahbubihim. Maka kalau begitu bagi para pecinta tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih manis dibandingkan kalam kekasihnya. Nah, kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih manis daripada kalamullah. Tidak ada yang lebih manis daripada kalamullah. Para pencinta itu sampai kadang muncul karomah. Ada satu wali, tatkala Ramadan siang hari dia tidak mau baca Al-Quran. Tidak mau baca Al-Quran, baca Al-Qurannya cuma malam. Ditanya oleh wali yang lain karena heran, iki ono wali poso-poso gak gelem maca Quran opo? Subhanallah, dia bilang, saya tidak berani siang hari baca Al-Quran, saya takut batal. Ya Syekh, apa hubungannya Anda baca Al-Quran dan batal? Al-Quran, baca Al-Quran tidak membatalkan puasa, malah dianjurkan. Dia bilang, karena kalau aku baca Al-Quran, keluar rasa madu di dalam mulutku. Niku nek wis metu karomane kados ngoten niku. Baca Al-Quran keluar rasa madu. Nek kula kali panjenengan lak mboten seret malah nih. Poso-poso awan-awan seret, kecut. Tapi kalau mereka tidak, fala ahla indal muhibbina min kalami mahbubihim. Tidak ada bagi para pecinta yang lebih manis dibandingkan kalam kekasihnya. Para pencinta Allah maka dia akan mengekspresikan cintanya dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Ngeten niki nek misale benjing enten sing niru, cak kok gak tau maca Al-Qur'an jenengan, iya wedi batal aku. Atasane wong arang-arang nang musala kate ngomong ngono. Iya aku wedi batal. Soalnya aku lek maca Al-Qur'an itu kerasa madu. Atasane wali-wali daya kate melok waliullah. Itu muncul karena memang saking banyaknya membaca Al-Qur'an. Jenengan kinten-kinten insyaallah kata nggih maos Al-Qur'an nggih. Kata napa nih? Nah, Al-Qur'an niku senes sing penting senes kata khatami. Memang betul para salaf mereka banyak khatam. Ada yang 3 hari sekali khatam. Al-Imam An-Nakhai, Al-Imam Al-Aswad 3 hari sekali khatam. Selama Ramadan khatam berapa kali? 10 kali. Tapi mereka kalau sudah 10 hari terakhir 2 hari sekali khatam. Sehari baca 15 juz. Ada yang lebih hebat lagi. Imam kita, Imam Syafi'i, Imam kula panjenengan bulan Ramadan khatam 60 kali. Sehari khatam 2 kali. Ini orang-orang hebat. Tapi untuk orang kita awam, kalau kali panjenengan iki awam, jangan ikut banter-banteran. Kalau beliau-beliau banter karena bacaannya sudah fasih, bagus, sekalipun cepat tidak salah. Nek joro sepedaan atau montoran niku Michael Schumacher itu.
Michael Schumacher. Naik sepedaan Rossi. Buanteri model yok nopo 300 km per jam mboten tiba. Gak jatuh, gak nabrak. Karena memang tegen sudah bisa. Sehingga ya tidak ada masalah. Belum lagi waktunya beliau barokah. Tidak seperti waktu kita. Tapi kalau misalkan tidak tegen, seumpama nyetir kendaraan si golongane ngeriting kanan menggoke ngiri, si golongane di bel titik wis goyang, bingung, ya jangan coba-coba 300 km per jam. 140 km per jam, ya jangan coba-coba. Ukur kemampuan. Yang penting selamat. Jangan cepet-cepetan tapi bacaannya salah. Matnya yang panjang dibaca pendek. Makhrotnya jangan. Lebih baik kalau memang dia bisanya membawa kendaraan tegen tidak jatuh itu 40 km per jam, ya sudah alon-alon asal kelakon, pokok selamat ya 40 km per jam, yang penting sampai tujuan. Jangan coba-coba 100 km per jam, malah gak nyampe tujuan, nyampe rumah sakit. Kan ngoten nggih? Nggih sami, maos Al-Qur'an niku nggih setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Enten sing saged tartil, maose nggih pelan-pelan. Ada yang bisa lebih cepat tadwir. Ada yang sangat cepat hadir. Ya kalau bisanya tartil, ya tartil saja sudah pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Temponya tidak terlalu cepat. Kenapa kok temponya tidak terlalu cepat? Iya, saya kalau cepat sering bleset. Malah gak lancar. Sering berhenti-berhenti. Lah kalau misalkan bisa lebih cepat tadwir, nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terserah monggo kalau memang bisa. Kalau bisa lebih cepat lagi hadir, nggih monggo, pokok tegen. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Silahkan. Tapi kalau tidak mampu cepat, jangan cepat. Baca Al-Quran itu penting benar, dapat pahala daripada salah semua tambah dak karu-karuan. Rugi waktu, rugi tenaga, dak dapat pahala, kadang-kadang malah dapat dosa. Sehingga yang dimaksud dengan banyak membaca Al-Quran itu banyak menghabiskan waktu membaca Al-Quran, bukan banyak khatamnya. Kalau memang dia tidak mampu khatam tidak apa-apa, yang penting selama 1 bulan perharinya dia taruh kata kuat membaca Al-Quran 10 jam, hebat. Walaupun dalam 10 jam itu dia cuma dapat 2 juz taruh kata, tidak ada masalah. Ada orang yang 10 jam dia taruh kata dapat 10 juz, ya memang sudah kapasitasnya di situ. Tapi kalau dia tidak bisa cepat, kalau cepat keliru semua, maksa 10 jam dapat 10 juz dengan 10 juz bacaan yang keliru, nggih jangan begitu. Ya tetap dia baca, yang penting waktu-waktunya itu dihabiskan untuk membaca Al-Quran. Jangan cepet-cepetan. Kadang khataman itu tanglet ten rencange cak sampean oleh piro? Alhamdulillah wis oleh 5. Waduh, kok selisih akeh.
Aku sih oleh loro iki ten manah. Akhirnya dibuanterno macane tambah keliru kabeh. Ampun ngoten nggih. Jadi ekspresi cinta yang kedua apa? Membaca Al-Qur'an. Sing kata bulan Ramadan maos Al-Qur'an. Kata dalam artian banyak mempergunakan jamnya untuk membaca Al-Qur'an. Walaupun dia tidak harus seperti imam-imam itu, siapa yang bisa 60 kali khatam dalam Masya Allah. Saya ingat suatu ketika saya berkunjung ke Ustadz Ali Mukhtar Mergan. Kemudian saya bertanya kepada khadim beliau. Saya tanya, bagaimana Ustadz Ali Mukhtar ini kalau Ramadan? Dijawab, beliau khatam 17 kali di luar sholat. Jenengan lak sumrap Ustadz Ali Mukhtar niku lak struk. Tidak seperti kita. Bicara saja susah. Ada di mana? Di kasur. Beliau khatam berapa? 17 kali. Nah, kalau model begitu waktunya barokah. Wali. Nah, kalau kita sing insya Allah jadi wali ini ya gitu. Yang penting hati-hati pelan-pelan. Sesuai dengan kemampuan lah. Tapi kalau mampunya itu ya 100 km per jam, nggih jenengan bulan Ramadan jangan jalan 20 km per jam. Wong mampu kok 100 km per jam. Ya silahkan. Supaya dapat banyak khataman. Pun. Yang ketiga, ekspresi yang ketiga adalah qiyamul lail. Bangun pada malam hari tatkala orang-orang pada tertidur. Itu ekspresi cinta. Malah sebuah hadis qudsi mengatakan bahwasannya kadzaba man idda'a mahabbati. Dikatakan kadzab. Allah Ta'ala berfirman demikian. Kadzab. Kadzab niku maknane napa? Goro. Bohong. Dusta. Gedabrus. Bejo. Nah niku golongan ngoten niku. Gedabrus. Enten tiyang sing ngaku-ngaku cinta kepadaku. Cinta kepada Allah. Gusti Allah dawuh ten hadis qudsi, bohong orang yang mengaku cinta kepadaku. Fa idza jannahul lail nama anni. Lantas apabila malam datang nama anni, dia tidur berpaling dariku. Goro sing sanjang niku Gusti Allah piyambak. Nek enten tiyang ngaku cinta nang Allah terus malam hari datang orangnya tidak bangun, tidak ibadah, malah tidur. Ah niki. Katanya Allah Ta'ala lanjutnya, alaisa kullu habibin yuhibbul khalwata bihabibih. Ha ana muttali ala ahbabi. Kata Allah Ta'ala, loh, bukannya setiap orang yang mencintai itu dia suka menyendiri hanya dengan kekasihnya saja. Dia hanya suka menyendiri berdua dengan kekasihnya saja. Ini aku sekarang sedang mencari para kekasihku. Dados nek dalu niku Gusti Allah nagih. Endi sing mang awan ngaku-ngaku cinta nang aku iki? Endi? Lah kok saiki wayahe intim denganku kok padha turu kabeh iki nandi kabeh iki goro iki sing turu iki mangawan ngomong seneng nang aku cinta nang aku goro iki turu goro iki turu goro iki iki melek iki munajat nang aku iki melek salat sujud
mengagungkan aku. Nah, ini hanya dia, sementara orang tidur dia hanya sendirian bermunajat kepadaku, bercengkrama, mengeluh, mengadu, mengekspresikan kata-kata cintanya kepadaku, ya azim, ya azim, ya Rabbi, ya ilahi, ya maulai. Wahai Tuhanku, saya tidak memiliki apa-apa kecuali Engkau. Tidak ada di dalam hatiku kecuali Engkau. Wahai penyelamatku, wahai yang cintanya, kelembutannya saya harapkan selalu. Wahai zat yang saya terus kejar ridhonya. Nah, ini ungkapan cinta malam hari. Sementara tidak ada orang, sepi kalau malam hari. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah sendiri yang mengatakan kadab, gedabrus. Ada orang ngaku cinta tapi malam ndak bangun. Nah ini. Jadi artinya apa? Artinya qiyamul lail adalah ekspresi cinta yang ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditagih kalau malam munajat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ngerengek-rengek manja sama Allah Ta'ala. Jenengan lah pasti punya hajat butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai tidak punya hajat terhadap Allah Ta'ala bahaya ini. Harus punya hajat. Karena tidak ada yang beri manfaat dan menjatuhkan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kena mudarat dan kita ingin ada manfaat terus setiap hari. Diri kita takut ada mudarat dan kita harap ada manfaat. Istri kita takut kena mudaratnya istri dan kita berharap manfaatnya istri. Anak kita takut mudaratnya anak, kita butuhkan manfaat daripada anak. Dan seterusnya seperti itu. Ilmu, harta, rumah, kendaraan, semuanya kita butuh manfaat dan kita takut adanya mudarat. Merengek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malam. Tagih Allah Ta'ala. Ya Rabb, panjenengan dawuh nek kula enggak ada nopo-nopo, enggak ada masalah, enggak ada kebutuhan, enggak ada hajat, niku jenengan sing ngengken kula niki donga ten jenengan, nyuwun ten jenengan, jenengan nggih janji bakal ngabulno. Sakniki kula tagih Gusti, kula tagih, kula estu sakniki butuh Gusti. Pun ngantos ditunda-tunda Gusti, pun ngantos jenengan tidak mengabulkan Gusti. Lho ngoten niku, sae ngoten niku. Tapi nek ten makhluk mboten sae, menghinakan diri. Ten makhluk jenengan malah gak direken. Ayo ta Cak, butuh aku Cak wis. Sampean Cak wis sampean wong wis cukup lho sampean niku, gak ndelok aku ta Cak. Age Cak wis. Ndang wis. Ya sik dilut. Kok dilut iku lho aku selak butuh Cak. Lek nang menungso ya dikipatno. Lek ten makhluk, tapi nek ten Gusti Allah mboten, malah disenengi kali Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbul muta'annitina fid du'a. Allah seneng hambanya yang merengek-rengek itu. Berarti menunjukkan dia betul-betul fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah seneng. Tetes nek dalu qiyamul lail. Lah hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini kita dilatih untuk 3 hal itu. Terasa atau tidak terasa? Cobi jenengan melakukan sunnah semangat napa mboten? Semangat nek bulan Ramadan. Lah ngoten sing nggih. Lajeng maos Al-Qur'an kathah napa mboten? Kathah nek bulan Ramadan. Tanpa terasa. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail napa mboten? Qiyamul lail. Lah wong tangine ae sadurunge subuh kabeh malah wedi tangine bablas subuh. Lah ngoten sih. Tapi nek wulan-wulan sakliyane Ramadan cuek saja. Besok mau bangun setelah adzan subuh ya ndak ada masalah. Tapi nek misalnya Ramadan dalu niku badhe tilem niku sampun ojo sampai meneh iki tangi bablas subuh iki. Ojo sampai tangi wis manjing subuh, tangi kudu jam 3, tangi kudu jam 2:30. Lah ngoten njenengan. Nah, kita ndak terasa terbiasa untuk melakukan qiyamul lail. Dan orang kalau sudah bangunnya seperti itu ya tinggal dia melaksanakan sholat, tinggal munajat, ambil waktu sebentar sebelum sahur atau setelah sahur sambil menunggu
sambil menunggu azan subuh, dia sudah melakukan qiyamul lail. Sehingga kalau bulan Ramadan itu rata-rata semuanya dilakukan 3 hal itu. Menjalankan sunnah, membaca Al-Quran, kemudian melakukan qiyamul lail. Karena Ramadan ini adalah madrasahnya para pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sekolahan sing didik kula kali panjenengan estu mengekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah mangke nek lulus angsal mahabbai Gusti Allah. Nek lulus dicintai oleh Allah. Nek lulus angsal kebaikane Allah. Nek lulus angsal kelembutane Allah. Nek lulus angsal welase Gusti Allah. Angsal ridhone Gusti Allah. Nek sampun ngoten mboten ngarah dilebetaken neraka. Soale lek dicintai Allah iku pasti dilumpukno nang swarga. Swarga niku tempatnya orang-orang yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mila Ramadan ini mari kita jaga keistiqomahannya. Sudah dibantu oleh Allah Ta'ala bisa melaksanakan 3 hal tadi dengan mudah. Lah mangke semakin akhir Ramadan tambah ke akhir itu kita tambah menjaga istiqomah itu. Tambah diperkuat, dipertajam. Sekeluarnya dari bulan Ramadan juga tetap dijaga. Soale eman-eman, boten nenten malih sekolah hebat kaya Ramadan. Gak ono maneh. Sekolah paling hebat niku nggih Ramadan untuk membentuk jati diri kita sebagai orang-orang yang syahrul Ramadan. Dikatakan kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada sekolah yang lebih hebat untuk mencetak orang-orang yang bertakwa kecuali bulan Ramadan. Terus mugi-mugi kita bisa menjaga 3 hal ini. Kejar sunnah, hidupkan dia. Baca Al-Quran yang banyak, menghabiskan waktu untuk Al-Quran. Kemudian malam hari munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdua saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akrab, dekat, erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejar itu rahmat belas kasihan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita adalah makhluk yang sangat butuh dibelas kasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak butuh dikasihani oleh makhluk lain, sesama makhluk tidak butuh, tapi setiap saat kita butuh dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun agunge pangapunten nggih. Mugi-mugi angsal taufik sedaya saged nglampahi Ramadan secara sempurna, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.